Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasalmi, stambuk Q1A119020, kelas ITPA 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mikroba Acetobacter xylenum dan Saccharomyces cerevisiae yang berperan pada proses fermentasi pada teh kombucha. Teh kombucha merupakan hasil fermentasi larutan teh dengan gula yang kemudian ditambahkan mikroba pemula, yaitu bakteri Acetobacter xylenum dan beberapa ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae, Zygo Saccharomyces bailey, dan Candida sp. Kelompok ragi akan menggunakan gula dan larutan teh manis sebagai substrat dan mengkonversinya untuk menghasilkan alkohol. Alkohol yang dihasilkan akan dikonsumsi oleh kelompok bakteri untuk menghasilkan senyawa-senyawa asam organik, di mana dalam kombucha senyawa asam yang dominan maupun asam asetat. Fermentasi kombucha melibatkan beberapa mikroorganisme yang bekerja secara simbiotik. Mikroba yang mendominasi dalam fermentasi kombucha yaitu Bacteria xylenum dan Camir-S cerevisiae. Selama proses fermentasi berlangsung, Camir akan merombak gula atau sukrosa dalam medium menjadi alkohol yang dilanjutkan dengan oksidasi alkohol menjadi asam asetat oleh bakteri xylenum. Camir bersifat fakultatif anaerob, artinya ada atau tidak ada oksigen, Camir akan tetap tumbuh. Selain cita rasa, tampilan dan larutan teh akan berubah dan terbentuk lembaran SCOBY baru digunakan untuk proses pembuatan kombucha selanjutnya. SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast merupakan metabolit sekunder dari fermentasi kombucha yang membentuk struktur selulosa. Namun apabila tidak ingin melakukan pembuatan kombucha dalam waktu dekat, SCOBY dapat disimpan dalam larutan kombucha. Penyimpanan dilakukan pada kondisi yang sama ketika proses inkubasi kombucha. Sumber energi dari Acetobacter xylenum yaitu dari gula pasir yang merupakan sumber karbohidrat berupa disakarida atau sukrosa yang dimanfaatkan oleh bakteri Acetobacter xylenum sebagai sumber energi. Sedangkan Saccharomyces berperan dalam proses respirasi anaerob, yaitu 1. Zat yang dihasilkan adalah alkohol dan gula. 2. C6H12O6 menghasilkan 2C2H5O1 tambah 2CO2 tambah 28 kalori. 3. Karena dalam fermentasi oleh Saccharomyces atau fermentasi alkohol tidak memerlukan oksigen dalam kimianya. 1. Acetobacter atau Acetobacter xylenum. Acetobacter xylenum adalah bakteri penghasil selulosa secara alami yang terbesar. Setiap Acetobacter xylenum memiliki kemampuan untuk mengubah 108 molekul glukosa setiap jam menjadi selulosa. Pada awal terbentuknya selulosa akan dihasilkan pertama kali dalam medium dalam bentuk tidak berstruktur sebagai material yang dilepaskan sel terdiri dari molekul yang berdistribusi secara acak. 2. Fungi atau Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae adalah suatu multiseluler yang melakukan reproduksi secara pertunasan atau pembelahan. Saccharomyces cerevisiae tidak berklorofil, tidak berflagel, berukuran lebih besar dari bakteri, tidak dapat membentuk dari miselium, berbentuk bulat telur, batang, dan silindris. Fungsi dari Acetobacter xylenum yaitu 1. Dapat membentuk lapisan selulosa yang kuat pada permukaan cairan tempat tumbuhnya. 2. Dapat membentuk dihidrosi aseton dan gliserol dan asam dan glukosa. 3. Tidak dapat menggunakan etanol atau nutrium asetat untuk pertumbuhannya. Fungsi fungi Saccharomyces cerevisiae yaitu 1. Memiliki kemampuan dalam menghasilkan komponen-komponen penghasil aroma dan rasa. 2. Dapat mengubah molekul-molekul pada bahan dasar.
3. Mampu mensintesis substansi penghasil aroma dan rasa hasil metabolisme primer maupun sekunder. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja mikroba dalam fermentasi teh kombucha adalah 1. pH. Mikroba dapat tumbuh pada kisaran pH sesuai dengan pertumbuhannya untuk fermentasi alkoholis dan memerlukan media suasana. 2. Suhu yang digunakan dalam fermentasi akan mempengaruhi mikroba yang berperan secara fermentasi. 3. Oksigen, pengaturan udara mempengaruhi populasi mikroba. 4. Substrat, mikroba memerlukan substrat yang mengandung nutrisi sesuai kebutuhan untuk pertumbuhannya. Bahan baku untuk produk pangan fermentasi serta komposisi pada teh kombucha yaitu 1. Teh, 2. Gula, 3. Air, serta kultur mikroba dalam bentuk SCOBY. SCOBY merupakan metabolit sekunder dari fermentasi kombucha yang membentuk struktur selulosa. Kandungan nutrisi dari kombucha meliputi asam-asam organik seperti asam asetat, asam glukonat, asam glukuronat, asam sitrat, dan lain sebagainya. Selain itu, kombucha mengandung vitamin B1, B2, B6, B12, dan C asam amino, enzim hidrolitik, etanol, karbon dioksida, polifenol, mineral, serta senyawa antimikroba. Enzim yang berperan di produk fermentasi mikroba acetobacter yaitu 1. Enzim polifenol oksidase. Peranannya adalah selama proses fermentasi, enzim polifenol oksidasi membantu proses oksidasi senyawa polifenol yang terdapat dalam sel daun menjadi senyawa ortokuinon yang sangat reaktif dan segera berubah menjadi senyawa teaflavin, senyawa yang berwarna kuning sampai merah muda keemasan sebagian dan diubah menjadi coklat kemerahan. Oksidasi enzimatis senyawa polifenol dihentikan ketika komposisi zat-zat pendukung kualitas mencapai keadaan optimal melalui tahap pengeringan yang dapat menghentikan aktivitas enzim. Berikut gambar Acetobacter pseudomonas dan gambar bakteri Saccharomyces. Itulah materi bakteri yang berperan pada proses fermentasi teh kombucha. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.